Di dunia kita yang serba listrik ini, ternyata ada loh masalah yang nggak kelihatan. Sesosok penjahat senyap yang mengintai di balik kabel-kabel rumah dan kantor kita. Nah, hari ini kita akan bongkar semuanya. Coba deh, pernah kepikiran nggak? Kita kan tinggal colok aja dan berharap listrik yang ngalir itu sempurna. Tapi, gimana kalau kenyataannya itu lebih rumit dan sedikit lebih kotor? Nah, lihat deh bedanya. Di sebelah kiri itu gelombang sinus yang mulus, cantik, ideal banget pokoknya. Terus yang di kanan, wah acak-acakan, bergerigi. Inilah yang kita sebut polusi listrik. Oke, yuk kita kenalan sama musuh kita ini. Polusi listrik ini punya nama keren, distorsi harmonik, atau para insinyur biasa nyebutnya harmonisa. Gampangnya, anggap aja ini kayak noise atau getaran liar yang bikin aliran listrik kita jadi kotor. Dan yang bikin kaget, biang keroknya itu bukan pembangkit listrik yang jauh di sana. Bukan. Pelakunya, ya barang-barang di sekitar kita. Charger HP, laptop, TV. Biar efisien, alat-alat modern ini nggak narik listrik dengan halus. Mereka kayak menggigit listriknya sedikit-sedikit tapi cepet banget. Nah, proses inilah yang tanpa sengaja justru mencemari jaringan listrik kita. Tapi tenang, di dunia engineering, setiap masalah pasti ada solusinya. Dan buat masalah polusi listrik ini, pahlawannya adalah sebuah alat canggih yang disebut filter pasif. Jadi, apa sih filter pasif ini? Gampangnya, ini tuh kayak penjernih super canggih buat listrik. Sebuah sirkuit simple yang tugasnya cuma satu, nyari frekuensi kotor yang spesifik, terus membersihkannya dari sistem. Dan hebatnya, pahlawan kita ini cuma butuh dua senjata sederhana. Pertama, induktor. Bayangin aja kayak selang yang digulung, tugasnya menstabilkan arus. Kedua, kapasitor. Ini kayak baterai mini buat nyimpan energi. Nah, kalau digabungin, mereka jadi tim pembasmi polusi listrik yang jago banget. Jadi, gimana cara kerjanya? Nah, ini dia bagian paling kerennya. Semuanya itu kuncinya ada di satu prinsip fisika yang luar biasa. Namanya resonansi. Mungkin Anda bertanya-tanya, gimana bisa sih dua komponen sesimpel itu bisa nargetin satu frekuensi pengganggu dengan begitu akurat di tengah lautan arus listrik? Coba kita pakai analogi ayunan. Bayangin, polusi harmonisa itu kayak ada orang yang terus-terusan dorong ayunan dengan ritme yang sama. Nah, si filter pasif ini disetel jadi ayunan kedua yang gerakannya persis sama. Jadi, setiap kali si polusi ini mendorong, si filter ikut beresonansi. Tapi bukannya bikin ayunannya makin tinggi, dia malah menyerap semua energinya. Hasilnya, ayunan polusinya berhenti total. Intinya begini, buat frekuensi kotor yang jadi targetnya, filter ini jadi jalan tol tanpa hambatan sama sekali. Jadi si arus kotor ini ngelihat jalan mulus, langsung belok masuk ke filter dan nggak ganggu sistem utama lagi. Seolah-olah ditelan gitu aja. Keren kan? Tapi tentu aja, ini bukan solusi satu untuk semua. Beda tempat, beda masalah polusinya. Makanya, para insinyur harus jadi kayak detektif. Mereka harus merancang perangkap yang pas banget buat nangkep harmonisa yang spesifik. Prosesnya itu runut banget. Pertama mereka identifikasi dulu, harmonisa mana nih yang paling resek. Terus ukur tegangan sistemnya. Dari situ baru deh mereka hitung-hitungan buat nentuin nilai induktor dan kapasitor yang paling pas. Presisi banget. Oke, teorinya keren. Tapi beneran ngaruh nggak di dunia nyata? Jawabannya tentu saja. Yuk kita lihat langsung buktinya. Pahlawan kita beraksi. Kita ambil contoh kasus di sebuah industri. Di sana banyak alat yang namanya penyearah, yang emang terkenal biang keroknya harmonisa. Nah, tingkat polusinya atau THD-nya itu sampai 22%. Artinya apa? Artinya 22% dari listriknya itu cuma sampah yang bisa bikin mesin kepanasan dan rusak. 22%. Bayangin, hampir seperempat listriknya itu isinya kekacauan. Ingat-ingat angka ini ya, karena ini kondisi sebelum pahlawan kita datang. Terus para insinyur datang dan masang filter pasif yang udah dirancang khusus. Dan lihat apa yang terjadi. Tingkat polusinya anjlok drastis. Dari 22% yang kacau balau, turun jadi cuma 8%. Wow, penurunannya luar biasa kan? Inilah bukti nyata kerja si filter. Diam-diam, dia nelan semua noise-nya. Bikin jaringan listrik jadi bersih dan sehat lagi.
Dan ini bukan cuma satu kali keajaiban loh. Ada kasus lain, di sebuah bengkel teknik, polusinya 18%. Setelah dipasang filter, turun jadi cuma 6%. Polanya selalu sama, hasilnya selalu memuaskan. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Seringkali solusi paling canggih itu bukan yang paling ribet, tapi yang paling elegan. Filter pasif ini, dengan kesederhanaannya, jadi bukti kalau desain yang cerdas itu bisa punya dampak besar, bekerja di balik layar, menjaga dunia modern kita tetap berputar. Ini jadi bikin kita mikir ya, seiring kita makin bergantung sama listrik buat segala hal, dari mobil sampai rumah, tantangan tak terlihat apa lagi ya yang lagi dipecahkan para insinyur di luar sana. Kira-kira solusi jenius apa lagi yang lagi mereka siapkan buat hidup kita?